Selamat malam guys. Kami dari Cerita Malam pada episode pertama, kita akan membawakan sebuah cerita horor di kalangan masyarakat. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share agar channel kita lebih berkembang dan bersemangat untuk hiburan semuanya. Oke guys, pertama ini kita akan bercerita tentang penghuni kelas malam. Oke guys, langsung saja ke cerita malam ini. Namanya sekolah, pasti selalu ada cerita horor yang diturunkan di tiap generasi. Dan cerita ini terjadi di sekolahku. Salah satu SMA negeri di pinggir kota Semarang. Sekolahku cukup berjarak dengan rumah-rumah warga. Ada sawah di sekeliling sekolah, dan hanya ada satu jalan besar untuk akses ke sekolah. Selama bersekolah di sana, memang banyak cerita seram layaknya sekolah pada umumnya. Yang paling terkenal di sekolahku adalah cerita tentang kelas 2C, di mana kelas 2 sebenarnya hanya ada 2, yakni kelas 2A and 2B. Saat itu, tingkat kelas masih 1-3. Kelas 2C adalah sebutan kami untuk kelas tak kasat mata yang muncul di malam-malam tertentu. Hal ini didukung juga oleh beberapa warga yang pernah melihat ruang kelas yang lampunya menyala pada malam-malam tertentu. Ada yang menganggap cerita itu sebagai cerita horor biasa. Namun ada juga yang memang ketakutan sampai tidak ingin berada di sekolah saat matahari tenggelam. Sampai suatu ketika, kelas kami baru saja pulang dari acara study tour. Waktu itu hari sudah gelap dan murid-murid segera bergegas untuk pulang. Tapi tidak dengan Ihsan dan kedua temannya, Totok dan Fajri. Mereka berniat, sok jagoan, untuk bermalam di sekolah secara sembunyi-sembunyi. Rokok dan minuman alkohol pun sudah mereka siapkan untuk menemani malam mereka. Sesuai rencana, mereka menikmati malam itu tanpa khawatir akan larangan dari orang tua atau guru. Mushola menjadi tempat yang nyaman untuk mereka menghabiskan botol minuman alkohol mereka. Sampai saat melewati tengah malam, tiba-tiba listrik seluruh sekolah mati begitu saja. Mereka bertiga kebingungan dan mencari saklar listrik bermodalkan korek api. Saat itulah mereka sadar bahwa ada satu kelas yang lampunya menyala. Tanpa basa-basi, mereka sepakat untuk pindah dari mushola ke kelas itu. Namun sepanjang perjalanan menuju kelas, mereka merasa ada yang aneh. Samar-samar mereka melihat bayangan-bayangan di balkon-balkon kelas. Sebelum sampai ke kelas dengan lampu yang menyala itu, tiba-tiba Fajri berhenti dan meminta untuk pulang. Ihsan dan Totok bingung, namun wajah Fajri terlihat benar-benar pucat. Ia memberi isyarat dengan mengarahkan wajahnya ke salah satu kelas. Ihsan dan Totok yang juga merasakan tak nyaman lebih memilih untuk buru-buru pergi ke tempat yang terang. Mereka pun memaksa Fajri untuk jalan ke kelas dengan lampu yang menyala di deretan kelas 2. Sesampainya di sana, mereka pun melihat seseorang sedang berada di dalam kelas. Pak Sunar, petugas penjaga sekolah. Ihsan ingin bergegas masuk menghampiri Pak Sunar, namun Totok dan Fajri buru-buru melarangnya. Pulang. Pokoknya kita pulang. Ajak Totok. Melihat kedua temannya sepakat, Ihsan pun tidak bisa menolak. Saat itu wajah Totok dan Fajri benar-benar pucat. Saat meninggalkan sekolah, barulah Totok berani cerita pada Ihsan. Kalau itu Pak Sunar, kenapa dia nggak punya kaki? Lain dengan Totok, Fajri mengatakan hal yang berbeda. Terus anak-anak yang ngerayap di langit-langit kelas itu apa? Cerita ini diceritakan oleh mereka bertiga 1 minggu setelah kejadian itu. Selama 1 minggu itu mereka mengalami sakit dengan demam yang tinggi. Saya juga ingat, Fajri bercerita bahwa selama sakit ia selalu didatangi sosok murid pucat bermata satu dan berambut panjang di langit-langit rumahnya. Katanya, itu adalah sosok yang sama dengan yang ia lihat salah satu ruang kelas sebelum sampai di kelas dengan lampu yang menyala itu. Oke guys. Itu adalah cerita awal dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Untuk terus dapat mendengarkan cerita dari kita. Oke guys, kita ketemu esok di jam yang sama ya.
Jam 9 malam sebelum kalian tidur. Thank you.